Pengen nonton YouTube bermanfaat? Ya di Psychocast lah. Halo guys, Guys, welcome to channel YouTube Fakultas Psikologi Universitas Hang Tua Surabaya. Channel YouTube ini punyanya angkatan tahun 2020 loh. Oke, sebelum masuk pada inti pembicaraan, kami bertiga dari kelompok 4. Di sini ada saya Fadila Intan Pratidina dan rekan saya. saya Aulia Fitra Nirmala, bisa dipanggil Aulia. Saya Oktavianti Aulia Rahma, bisa dipanggil Lia. Oke, gimana nih kabarnya Aulia dan Lia? Wih, nah kalian hampir mirip ya, bahaya dong kalau aku sampai salah panggil. Kabarnya alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik banget. Kalau Kakak gimana? Aman? Aman lah, tapi kalau COVID gini jadi keterbatasan untuk aktivitas ya guys. Untuk podcast pun kita juga harus pakai Zoom meeting. Ya bener banget juga. Kita kan juga masih PPKM, jadi kita juga harus ekstra sabar. Tetap semangat juga, tetap berdoa semoga pandemi juga cepat berakhir. Amin. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong nih, aku barusan aja lihat berita tuh kalau minggu-minggu ini COVID tuh semakin tinggi loh. Padahal peraturan dari pemerintah udah semakin ketat, tapi kasus masih terbilang tinggi. Kalau selama PPKM, ngapain aja nih? Prokes dan jangan keluar rumah dulu ya guys. Iya guys, kita jangan bandel. Mulai sekarang kita juga harus bisa membiasakan hidup sehat supaya kondisi juga bisa semakin membaik. Setuju sih, selama PKM sih aku di rumah aja. Buat kalian kuliah daring semangat, terus UASnya juga semangat. Walaupun daring juga harus tetap jaga komunikasi kita semua gitu. Tapi ngomong-ngomong ada hubungannya loh sikap kita terhadap kehidupan baru saat pandemi COVID. Jelas ada dong, manusia dengan lingkungan itu kan punya hubungan yang saling ketergantungan dan timbal balik. Jadi kalau misalnya kita hidup sehat, lingkungan kita juga otomatis sehat. Terus kalau kita udah sehat, lingkungan kita juga udah sehat, imun kita kan udah pasti kuat. Kalau imun kita kuat, insya Allah kan kita bisa terhindar dari virus COVID. Banget. Kita berperilaku manusia itu kan bakalan membentuk baik atau buruknya konsumsi juga. Obrolan kita sudah mulai nyambung nih sampai sini. Aku mau kasih tahu sama penonton nih bahwa podcast ini adalah tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Fakultas Psikologi. Kita langsung aja ya pada pembahasan untuk mempersingkat waktu kita. Apa sih menurut Aulia nih pengertian dari psikologi sosial? Psikologi sosial itu termaksud cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Nah, itu bisa dipengaruhi sama perilaku manusianya sendiri di dalam suatu lingkungannya. Makanya kan kalau di dalam suatu kelompok kita tuh ada bercandanya, ada bertengkarnya dan sebagainya yang kayak gitu-gitu tuh, itu namanya hubungan sosial. Gitu. Oh, berarti kita di psikologi sosial tuh mempelajari kepribadian sama tingkah laku manusia ya. Ya. Di mana manusia itu agar lebih adiktif, terus kita tuh tetap berguna dimanapun, kapanpun kita berada. Oke deh, sampai sini nih. Aku mau kasih tahu ke penonton bahwa kelompok 4 akan membawakan tema tentang sikap dan membahas satu kasus dari sebuah jurnal yang berjudul Hubungan Antara Sikap dan Perilaku Pro Lingkungan yang ditinjau dari perspektif Theory of Planet Behavior. Tema yang menarik ya. Menarik banget lah pasti. Iyalah. Kalau menurut Lia, apa sih pengertian sikap dalam psikologi sosial? Didefinisikan oleh psikologi sosial sebagai evaluasi positif atau negatif dari reaksi terhadap objek, orang, situasi, atau aspek lain, dan memungkinkan kita untuk memprediksi dan membuat perilaku. Itu Pak. Jadi psikologi sosial tuh itu ya kombinasi antara afektif, kognitif,
tonasi, dan bisa juga maksudku sikap itu kombinasi afektif, kognitif, tonasi, dan dapat bernilai positif maupun negatif. Dari judul yang kita bahas terdapat juga nih perilaku pro lingkungan. Kalau menurut Aulia gimana sih perilaku pro lingkungan? Kalau menurut aku perilaku pro lingkungan itu kayak usaha seseorang untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap alam dan pembangunan. Kayak contohnya kita menghemat tenaga listrik di siang hari, terus memanfaatkan penggunaan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Bisa juga mengurangi produksi sampah sih, terutama kan sampah plastik ya, itu banyak banget. Terus ada faktornya juga pro lingkungan itu. Yang pertama tuh ada faktor internal. Contohnya kayak perhatian dan persepsi kita sama lingkungan tuh gimana sih? Terus dari pengamatan yang kita lihat di lingkungan kita. Terus bisa juga dari motivasi kita berperilaku pro lingkungan. Terus ada ada faktor eksternal. Contohnya itu kayak lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik gitu sih. Kalau dari aku singkatnya itu pendapatnya Aulia itu perilaku pro lingkungan itu usahanya kita, usaha manusia lah ya, atau setiap individu untuk mengurangi dampak negatif untuk dampak positif agar lingkungan itu menjadi lebih baik dan tetap melestarikan lingkungan. Benar nggak? Betul banget dong. Apa kita langsung aja ya pada pembahasan dari podcast ini. Oh, boleh langsung aja ya. Aku mau tahu dong pendapat kalian soal hubungan antara sikap dan perilaku pro lingkungan yang ditinjau dari teori. Teorinya itu teori of behavior yang kita bawakan pada jurnal ini. Gimana nih, siapa aja boleh? Mau Mulia dulu atau mau Aulia dulu? Lihat aja. Aku dulu, oke. Kalau dari jurnal yang aku baca, itu hubungan antara sikap dengan perilaku pro lingkungan itu bisa bervariasi ya. Soalnya kan sikap sama perilaku itu bisa dipengaruhi sama faktor-faktor lain. Itu tergantung dari keadaan emosi, mood, tekanan sosialnya itu, sama potensi dan resikonya gitu. Kalau menurut Lia gimana nih? Berdasarkan teori TPB yang aku baca dari jurnal, bahwa individu memiliki serangkaian nilai pribadi yang menjadi kriteria untuk menilai kesesuaian perilaku tertentu. Perilaku potensial dengan hasil yang lebih baik bagi individu dikaitkan dengan niat perilaku. Perilaku yang lebih kuat yang akan meningkatkan kemungkinan perilaku tertentu ini benar-benar membuat atau tidak. Itu. Oh gitu. Mungkin ada yang mau nambahin, Aulia mau nambahin nih. Yang penting dari perilaku seseorang itu kan intensi untuk berperilaku, yang dimana intensi tersebut itu dipengaruhi oleh sikap individu yang baik terhadap perilaku tersebut. Persepsi individu terhadap norma subjektif, terus sejauh mana sih individu tersebut merasakan tingkah laku itu berada di bawah kendali pribadinya. Menarik sekali ya pendapat kalian. Sebelum ditutupnya podcast ini, aku mau menyimpulkan semua dari pembahasan kita bahwa sikap yang positif terhadap pro lingkungan akan mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi atau untuk peduli terhadap lingkungan sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan memunculkan dampak positif terhadap lingkungan kita dan dapat menciptakan lingkungan yang memiliki perilaku yang lebih baik di masa depan. Kalau gue bahas sedikit nih soal yang kita bahas di awal tadi, COVID. Sikap kita terhadap COVID saat ini, kita juga harus dalam prokes kita kan juga harus taat kan. Kalau nggak taat kan juga nanti kita akan kena COVID kayak gitu. Berarti kan sikap kita juga itu mempengaruhi lingkungan kehidupan juga. Kehidupan, Kayak benar-benar. gitu. Yang jaga Jadi, prokes aja juga belum tentu ini kan, belum iya, tentu ya. sehat.
setidaknya untuk diri kita sendiri memulai untuk menjaga diri kita sendiri. Kalau nggak dari diri sendiri kan dari siapa lagi? Iya. Terus membantu juga agar mensukseskan PPKM-nya pemerintah kan. Iya, Kalau kita emang Biar taat nggak prokes. semakin diperpanjang terus. Iya. Sama yang lain juga guys. Iya. Nah, semoga kalian juga tetap diberi kesehatan dan kita cepat ketemu kuliah offline dong, pastinya yang ditunggu-tunggu. Oke, udah kita simpulkan buat Lia dan Aulia tetap semangat kuliahnya. Mas juga apa? Oke, kita tutup ya podcast dari kita. See you. Bye bye guys, terima kasih. Thanks for watching.